Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Rahmatullah, NIM 24021110595, pendidikan profesi guru PGSD 04. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktik baik, yaitu penerapan media gambar untuk meningkatkan kemandirian peserta didik sebagai penguatan profil pelajar Pancasila, materi aturan rumah dan sekolah di kelas 1 SDN Jember 01. Sebuah pengajaran yang efektif merupakan pengajaran yang ideal dan tentunya dapat menghasilkan siswa-siswa dengan kemampuan yang optimal. Dalam mewujudkan suatu pengajaran yang efektif, maka diperlukan juga perilaku-perilaku yang dapat mewujudkan suatu pengajaran, terutama perilaku yang bersifat positif. Dalam hal ini, saya menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu media gambar. Media yang sangat mudah untuk dibuat dan diaplikasikan kepada siswa, terutama pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi aturan rumah dan sekolah. Dalam hal ini, saya menggunakan media gambar untuk memudahkan peserta didik dalam belajar dan mengidentifikasi apakah gambar yang ada di dalam suatu media tersebut termasuk aturan rumah atau aturan sekolah, dan hal tersebutlah yang dapat memicu kemandirian peserta didik sebagai suatu penguatan profil pelajar Pancasila. Peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda. Di dalam satu kelas tentunya berbagai macam peserta didik dengan berbagai macam karakteristik juga. Hal inilah yang mengacu pada Zone of Proximal Development. ZPD merupakan sebuah konsep pembelajaran yang menyatakan bahwa perkembangan setiap anak itu berbeda. Dalam ZPD terdapat 3 kondisi yang sering ditekankan mengenai perkembangan pembelajaran. Kondisi pertama yaitu zona aktual, yaitu kemungkinan untuk menyelesaikan pembelajaran secara individu. Kedua adalah bantuan atau zona perkembangan, yaitu kondisi di mana pembelajaran terbaik berlangsung dengan bantuan dari pihak lain yang lebih paham, yaitu guru atau teman sebaya yang lebih cakap. Yang terakhir merupakan kondisi potensial, yaitu kemungkinan terjadinya pembelajaran terbaik dengan cara termudah. Penggunaan media bergambar sebagai salah satu penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development cukuplah mudah untuk dibuat. Saya menyediakan satu papan yang saya garis untuk menjadi 2 kolom, dan saya menyediakan 28 media bergambar yang isinya aturan rumah ataupun aturan sekolah. Mengapa saya membuat 28? Karena jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah 28 anak. Setelah itu, peserta didik diminta untuk memilih secara acak media bergambar yang saya sudah sediakan. Dan setelah itu, pendidik meminta kepada peserta didik untuk mengidentifikasi apakah media bergambar tersebut termasuk aturan rumah ataupun aturan sekolah. Setelah itu, peserta didik diminta untuk maju ke depan dan menempelkan media bergambar apa yang mereka sudah pilih dan termasuk aturan rumah atau aturan sekolah. Setelah itu, pendidik meminta kepada teman-temannya untuk mengoreksi apakah jawaban dari peserta didik yang maju sudah benar ataupun salah. Hal ini dapat memicu peserta didik dalam kemandirian dan juga menerapkan aturan scaffolding dalam Zone of Proximal Development, yaitu zona perkembangan. Kodrat yang dimiliki setiap peserta didik tidaklah sama. Setiap anak memiliki kekuatan kodratnya, bahkan anak kembar identik pun memiliki kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, peserta didik sebagai individu yang unik, yang berbeda dari yang satu dan yang lainnya, harus mendapatkan tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya, sehingga peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Penggunaan media bergambar dijadikan sebagai strategi pembelajaran di kelas dan didapatkan oleh seluruh peserta didik, tentunya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan rendah agar dibantu oleh pendidik ataupun oleh teman yang lebih paham, dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri, berani mengungkapkan pendapat, sehingga implementasi profil pelajar Pancasila dimensi mandiri akan nampak, dan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang berjalan secara maksimal. Maka dari itu, peserta didik yang memiliki pengetahuan rendah bukanlah hambatan,